Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah metode kuantitatif akan menyampaikan materi mengenai Analytic Network Process atau ANP. Kelompok 2 dengan beranggotakan saya Fitria Salsabila, ada Fiona Ramadini dan Abdul Rauf Ramadan. Sebelum lanjut ke materi, kita perlu tahu dulu nih apa sih Analytic Network Process itu. Analytical Network Process atau ANP merupakan satu dari metode pengambilan keputusan berdasarkan banyaknya kriteria atau multi-kriteria decision making atau MCDM yang dikembangkan oleh Thomas L. Seti. Metode ini adalah hasil dari pengembangan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP yang dinilai lebih kompleks dan mampu memperbaiki kekurangan dari metode AHP dengan mengabaikan keterkaitan antar kriteria, menurut Abdillah et al. Tahun 2018. Selanjutnya mengenai prinsip dasar AHP atau ANP itu sendiri, yang pertama ada dekomposisi, yaitu menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi kerangka hierarki atau jaringan klaster, subklaster, sub-subklaster, dan seterusnya. Yang kedua ada penilaian komparasi, yaitu membangun pembandingan pasangan atau pairwise comparison dari semua kombinasi elemen-elemen dalam klaster dilihat dari klaster induknya untuk mendapatkan prioritas lokal. Yang ketiga ada komposisi atau sintesis, yaitu mengalihkan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam klaster dengan prioritas global dari elemen induk yang akan menghasilkan prioritas global seluruh hierarki. Lalu apa sih hubungan ANP dan AHP itu? ANP merupakan pengembangan dari AHP, lalu AHP merupakan special case dari ANP, AHP sendiri unggul dalam simplicity, dan ANP unggul dalam connectivity, komparasi lebih objektif, prediksi lebih akurat, hasil lebih stabil dan robust. Lalu perbedaan ANP dan AHP itu sendiri berdasarkan kerangka AHP berbentuk hierarki dan ANP berbentuk jaringan. Lalu hubungan AHP sendiri yaitu dependensi dan ANP dependensi dan feedback. Dan perbedaan prediksi AHP sendiri kurang akurat sedangkan ANP lebih akurat. Lalu perbedaan mengenai komparasi AHP preferensi atau kepentingan dan cenderung lebih subjektif, lalu kalau ANP sendiri berpengaruh dan lebih objektif. Untuk hasilnya sendiri AHP matriks atau eigenvector dan biasanya kurang stabil, sedangkan ANP supermatriks dan biasanya lebih stabil. Dan untuk cakupannya sendiri AHP sempit atau terbatas, sedangkan ANP lebih luas. Sumber ini diambil dari Askarya tahun 2007. Fungsi dari ANP itu sendiri yaitu pertama melakukan strukturisasi pada kompleksitas, yang kedua pengukuran ke dalam skala rasio. Metodologi ANP menggunakan pengukuran skala rasio yang diyakini paling akurat dalam mengukur faktor-faktor yang membentuk hierarki. Level pengukuran dari terendah ke tertinggi adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan yang ketiga adalah sintesis. Meskipun ANP memfasilitasi analisis, fungsi yang lebih penting lagi dalam ANP adalah kemampuannya untuk membantu kita dalam melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki atau jaringan. Berikutnya yaitu replikasi jurnal yang kita ambil untuk metode ANP ini dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Dosen Berprestasi dengan metode ANP dan TOPSIS. Dari sumber Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2016 atau Sentika 2016, penulis Rendra Gustriansyah dan tahun terbit di tanggal 18-19 Maret 2016. Yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Salah satu unsur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah dosen. Dosen merupakan tenaga akademik yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemberian penghargaan kepada dosen diberikan agar mendorong dosen itu untuk berprestasi lebih produktif. Dalam aspek penilaian pemilihan dosen berprestasi atau PDB, konsistensi penilaian merupakan hal yang sangat penting. Jika dalam proses penilaian terjadi inkonsistensi, maka akan ada beberapa pihak yang dirugikan, karena perubahan salah satu kriteria penilaian akan menyebabkan perubahan bobot penilaian yang signifikan pada saat disatukan dengan penilaian dari kriteria-kriteria yang lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan range penilaian dengan kriteria yang lain. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan suatu sistem pendukung keputusan atau SPK yang mampu menangani pengaruh interdependensi antar kriteria dalam proses PDB.
Metode penelitian yang digunakan yaitu ANP sendiri yang melibatkan feedback dan dikombinasikan dengan metode TOPSIS untuk merekomendasikan urutan dalam pemilihan dosen berprestasi atau PDB yang bersifat langsung dan mudah diterapkan. Namun di sini kita akan menjelaskan mengenai ANP dari itu sendiri dan tidak menjelaskan mengenai TOPSIS. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari studi literatur, yaitu mengumpulkan teori-teori pendukung yang bersumber dari buku, jurnal, dan penelitian yang terkait dengan kriteria dosen berprestasi, metode ANP, dan TOPSIS. Lalu wawancara dan kuesioner dilakukan terhadap Biro Administrasi Akademik atau BAA, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai demonstrasi dari aplikasi Super Decision. Oke, hai guys. Jadi aku akan melanjutkan materi kita, yaitu dengan mendemokan gimana sih cara melakukan ANP itu. Nah, yang pertama aku di sini udah punya jurnal nih. Jurnalnya itu judulnya tentang Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Dosen Berprestasi dengan Metode ANP dan TOPSIS. Tapi karena kita lagi belajar ANP, jadi kita fokus di ANP-nya aja dulu ya guys ya. Oke, jadi yang pertama-tama kita buat dulu nih konstruksi modelnya kayak apa sih, kayak gitu kan. Oke, kita buat dulu caranya gimana. Kita buat cluster-clusternya dulu nih. Kita ke design. Oke, coba terus cluster, terus ke new. Kita buat goals kita tuh apa ya? Goals kita adalah nanti. Oke, kita save, terus pindahin ke tengah aja kali ya, biar enak. Oke, selanjutnya kita bikin cluster lagi. Nah, kita tuh ada nanti akan ada 3 cluster ya. Goals, terus dari goals itu perlunya ada kriteria. Jadi cluster kedua tuh kriteria, dan cluster yang terakhir itu alternatif atau pilihan. Nah, sekarang kita buat yang kriteria. Oke, kita save. Terus kita pindahin ke tengah juga. Terus ini sebenarnya opsional ya teman-teman, mau dipindahin ke tengah, ke pinggir, ke belakang, ke depan gitu kan. Yang enak dan nyaman aja. Oke, cluster terakhir itu alternatif atau pilihan. Oke, goals kita yang pasti yang pertama untuk memilih pemilihan dosen berprestasi. Jadi goalsnya untuk memilih dosen berprestasi. Nah, caranya kita masukin goalsnya, kita ke edit cluster. Nah, kita ke ini nih, ke create note in cluster buat masukin apa sih goals kita gitu. Goalsnya untuk memilih dosen terbaik. Oke. Selanjutnya kita masukin kriterianya. Nah, kriterianya itu menurut jurnal ini ada 5 kalau nggak salah teman-teman. Cuman di jurnal ini ada subkriteria, cuman kita masukinnya pakai kriteria aja ya. Nah, ada karya prestasi unggul. Yang pertama. Kita create note in cluster lagi. Yang pertama 1 karya prestasi unggul. Oh iya, penting ya teman-teman buat bikin nomor nih di sini di sebelum penamaan note cluster ini, karena fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat mengurutkan nanti kalau misalkan kita udah masuk ke prioritize-nya. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita save. Terus sekarang ini kurang panjang ya, kita panjangin aja lagi. Nah, kita save, abis karya prestasi unggul. Terus kriteria kedua itu pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan dan pembelajaran. Ingat buat selalu dikasih angka buat mengurutkan nanti.
Salah ya? Harusnya bukan ini tetap kriteria. Nah, ini create node in clusternya. Tadi apa tuh? Pendidikan dan pembelajaran. Oh, jadi dia muncul lagi. Terus kita tambahin lagi. Tadi kan ada 5 kriteria ya. Kriteria yang ketiga tadi penelitian. Save. Terus kriteria yang keempat pengabdian masyarakat, teman-teman. Yang keempat pengabdian masyarakat. Oke. Terus yang kelima itu tadi ada kegiatan penunjang tridharma. Kita create node in cluster lagi. Kegiatan penunjang tridharma. Kita save. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, ini kan numpuk ya. Nah, terus kalau misalkan kita rapihin satu persatu itu PR, jadi kita bisa rapihin aja nih notes-notesnya di organize notes. Nah, kita bisa milih mau vertikal apa horizontal. Kalau vertikal dia ke bawah, kalau horizontal dia ke samping. Ya, aku sih biasanya prefer ke samping ya, tuh. Jadi dia lebih lebar gitu. Nah ini kita rapihin ininya, clusternya. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Terus alternatifnya ini ada 5 dosen. Jadi tanpa menyebut nama di jurnal ini, jadi disebutnya cuman ini doang, pakai angka atau pakai huruf gitu. Nah, ini yang pertama dosen 1, D1. Save. Kemudian kita bikin lagi sampai D5, D2, D3, kemudian 4, D4, kemudian yang 5, D5. Penting banget teman-teman untuk selalu merapikan notes ini ya, karena nanti kan ini biar nggak pusing dan jelas gitu outputnya. Kita ke organize notes, jangan lupa horizontal, karena saya pribadi lebih sukanya yang horizontal. Kalau vertikal panjang ke bawah soalnya, jadi harus terus scroll lagi. Nah, setelah membuat 3 cluster ini, perlu diketahui kita akan mulai menentukan nih bagaimana sih hubungannya gitu kan. Oke, baik. Kita sekarang akan menentukan nih gimana sih hubungan-hubungan di antara ketiganya atau di antara semua ini. Nah, caranya itu dengan membuat connections. Nih ada tanda ini, tanda panah 2 ini, make nodes connection. Kita klik. Nah, bagian ini memang sedikit tricky ya teman-teman. Jadi kita klik nih sebelah kanan dari asal, anggap aja negara asal, dari memilih dosen terbaik, kita klik kiri. Oke, nanti dia akan keblok. Nah, nanti di tujuannya atau di negara tujuan, kita klik lagi nih yang kanan. Kita klik yang kanan. Nah, nanti kan akan kelihatan nih tanda panahnya itu. Nah, tanda panah ini menyatakan hubungan dari goals ke kriteria. Dari goals ini kita nanti akan menentukan prioritas kriteria kayak gitu. Sama, kita klik kanan semuanya dari goals ke 5 kriteria. Kemudian udah. Setelah itu dari kriteria kita bikin juga nih ke alternatifnya kayak gitu. Ini juga pokoknya setiap kriteria kita klik gitu, kita cari hubungannya ke alternatif itu.
Oke, ini kriteria keempat, pengabdian masyarakat. Sama di kriteria kelima juga. Oke, udah. Nah, dari informasi yang saya dapat atau dari sumber yang saya ketahui ya teman-teman, kalau hubungannya seperti ini masih AHP namanya teman-teman. Nah, jadi hierarkisnya itu kan kelihatan ya. Nah, kalau misalnya ANP itu dia lebih apa ya, hubungannya lebih jelas gitu. Dia dari alternatif bisa naik ke kriteria gitu. Nah, caranya gimana? Caranya sama kayak kriteria ke alternatif, kita naikin nih dari alternatif ke kriteria. Jadi negara asalnya alternatif, negara tujuannya kriteria. Nih, kita klik kanan. Pokoknya kalau misalkan teman-teman tidak melakukan kesalahan di negara tujuannya atau di klik kanan ini, itu warnanya akan merah teman-teman ya. Beda kalau misalkan misalnya teman-teman klik ini nih D2 di klik kiri, terus kalian klik kanan di karya prestasi unggul, terus malah klik kiri di sini salah. Nah, ini jadi dia akan muter gitu, jadi hubungannya akan membingungkan nanti gitu teman-teman. Nah, cara undonya gimana? Cara undonya kita klik kanan aja tempat tadi. Oke, udah. Sekarang udah 3 semuanya. Nanti jelas nih teman-teman hubungannya, dari atas bisa ke bawah, dari bawah bisa ke atas. Ini dan yang terakhir ada 5. Oke, nah kita nggak perlu untuk cari hubungan dari kriteria ke goals, karena kan goalsnya cuma satu ya, jadi nggak perlu dinaikin lagi gitu hubungannya. Oke, sekarang udah, dan buat ngeceknya hubungan-hubungannya, nah kita tinggal klik ini aja nih yang tanda sinyal ini yang pink. I don't know namanya apa nih, show node connection ya. Kita cuman tinggal lihat aja, kita arahin kursornya ke goals, dia akan kelihatan nih the connection nodes-nya kemana gitu. Ini juga dari alternatif, oh ternyata ke kriteria kayak gitu. Oke, kayak sampai di sini dulu demo kita kali ini, dan untuk kuantifikasi modelnya akan dilanjutkan oleh rekan saya gitu. Oke, terima kasih. Mungkin saya di sini akan lanjutin untuk ke komparasi dari masing-masing kriteria. Mungkin tadi udah disebutkan cara melihat hubungannya, bisa diklik di icon pink ini, kemudian ditarik ke nodes yang ingin dicek. Kan udah ada nih. Jadi yang dihubungkan udah berwarna merah. Ini juga udah seperti itu, seperti ini, dan juga ini kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke mengecek perbandingan notes. Gimana caranya? Eh, di sini kan di jurnalnya sendiri kita tidak ada datanya. Jadi eh, di sini udah disiapin data buatan itu yang insya Allah nggak akan berpengaruh inkonsisten. Jadi insya Allah konsisten. Nah, gimana cara masukinnya? Sebentar, biar gampang. Kita sebentar. So, di sini, di sini. Oke, jadi di sini sebenarnya udah kelihatan. Gimana caranya? Jadi kita tinggal pencet di sini, terus bisa mencet ini atau nah sampai muncul kotak kayak gini ya. Atau bisa juga langsung diklik kanan aja di notes-nya, langsung pindah ke node compare interface. Nah, kayak gini. Oke, kita geser dulu.
gedein sebentar. Oke. Di sini ini kan ada datanya. Gimana cara kita masukin datanya? Kita di sini kan ada nih untuk yang poin satu, karya prestasi unggul is titik-titik. Di sini more important than titik-titik. Di sini kan nomor satu dan nomor dua. Jadi manfaat tadi di nomorin biar kita nggak pusing kayak gitu. Jadi pasti di satu satu satu, baru dua, kemudian tiga, dan terakhir empat. Sekarang kita cara masukin datanya adalah kita kan ini ada karya prestasi unggul, di sini kan ada empat, angka empat, dan untuk pendidikan dan pembelajarannya itu. Nah, cara masukinnya adalah kita cari selisih dari dua variabel ini, dan selisihnya itu nanti ditambah satu. Gimana contohnya? Nih, kan di sini karya prestasi ada 4 dan 7. Jadi selisihnya adalah 3. 3 ditambah satu itu berarti 4 kan? Berarti 4 di sisi kanan. Kenapa di kanan? Karena variabel yang lebih besar itu di pendidikan dan pembelajaran, yang itu di kanan kayak gitu. Nah, ini boleh dilanjut karya. Kemudian yang kedua, karya prestasi unggul dibandingkan dengan penelitian. Jadi karya prestasi unggul ini dibandingkan dengan penelitian. Berapa selisihnya? 4 sama 6, 2. 2 tambah satu jadi 3 kayak gitu. Jadi di klik di nomor 3 kayak gitu. Ini terus sampai nomor 10 kayak gitu. Sini untuk karya nomor satu itu 4, 4 dibandingkan dengan satu, 3, 3 tambah satu, 4. Itu di kiri kayak gitu. Dan seterusnya sampai poin 10. Nanti dipercepat aja ya. Sebentar. Nah, oke, di sini udah selesai sampai 10 perbandingan. Nah, sekarang kita lihat di inkonsistensi nilai ini. Jadi, inkonsistensi ini apabila di bawah 0,1 atau 10%, maka dianggap konsisten kayak gitu. Tapi apabila di atas 10%, maka terjadi inkonsistensi seperti itu. Jadi, apabila terjadi inkonsistensi, berarti ada input yang kita salah masukin seperti itu. Nah, karena di sini konsistensinya 0,02 di mana 2% dan masih di bawah 10%, maka kita boleh dilanjut ke sini, klik dulu complete comparison, terus boleh langsung ditutup. Kayak gitu. Nah, ini udah berarti. Nah, cara lihatnya gimana biar udah kelihatan? Kita pencet klik ping lagi, terus kalau ke sini, nah di sini kita udah merah-merahnya itu di ininya, di klasternya, bukan di yang dalamnya lagi. Kan ini yang belum. Nah, beda kan untuk arahnya kayak gitu. Nah, terus untuk selanjutnya ini sama kayak yang tadi, kita klik kanan terus interface, dan kita ulangi sampai semuanya diisi kayak gitu. Nah, mungkin biar biar cepat juga nggak terlalu lama, bagian ini dipercepat aja ya. Sebentar. Nah, di sini konsistensinya masih 2%, jadi boleh kita lanjutin kayak gitu. Terus di sampai masing-masing notes-nya juga udah kayak gitu. Nih, jadi berubah. Ini juga udah ya tadi sebelum record, terlampau cepat juga. Dan yang terakhir karena ini ANP, jadi ada timbal balik dari alternatif, jadi kita juga perlu eh, hitung komparasi dari alternatif ke kriteria. Caranya sama, kita masukkan data dari ini untuk angka-angkanya bisa langsung dimasukin sama seperti tadi. Dimana selisih ditambah satu kayak gitu. Kita gedein dulu. Oke, sini di bagian sini dipercepat lagi ya.
Oke, ini udah selesai, masih di bawah, konsistennya masih di bawah 10%, jadi masih aman. Cek close, ini udah juga ya, udah semua, udah aman, terus juga udah aman semua. Ini mungkin kalau mau dilihat, eh, ini inkonsistensinya itu di 0,03, ini masih aman di 3%. Terus kita ambil contoh lagi pengabdian masyarakat. Untuk inkonsistensinya berada di nilai 0,01, jadi 1%. Udah bagus ya, kayak gitu. Nah, mungkin karena udah semua, jadi kita boleh lanjut ke langkah selanjutnya, di mana ini langkah terakhir, di mana kita sekarang lihat eh, prioritas di sini, di klik computation, kemudian di priorities kayak gitu. Nah, di sini bisa dilihat perbandingan antara satu dan lain variabel. Ya. Kalau dari data di sini, untuk alternatifnya itu sendiri ini lebih cenderung ke D4 dengan nilai 0,33, 832. Kemudian yang sedangkan untuk kriterianya lebih besar di pengabdian masyarakat di 0,35. Nah, ini gunanya untuk apa? Di sini kan kita baru hitung satu responden kayak gitu. Tapi kan kita nggak mungkin dong cuma nanya satu responden. Jadi nanti mungkin bisa 5, bisa 7, mungkin bisa 11 atau 14. Mana itu akan lebih panjang lagi. Nah, nanti baru nilai-nilai ini akan kepakai kayak gitu untuk apabila respondennya lebih dari satu. Tapi karena kita untuk saat ini sampai satu responden aja, jadi di sini udah cukup kayak gitu. Ini seperti itu. Jadi ini output terakhir yang kita dapatkan. Kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Nanti mungkin kalau ada masukan boleh langsung boleh aja. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.